Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik terkasih, selamat bertemu kembali dalam acara Renungan Kidi. Kembali bersama dengan Kak Hans. Apa kabar semua? Semoga semua dalam kondisi baik, kondisi sehat, tetap semangat, dan kondisinya luar biasa gitu ya. Karena kita sudah masuk dalam minggu terakhir di bulan Oktober. Nah, pada hari ini, Selasa 28 Oktober 2025, Kakak akan membawakan sebuah renungan yang berjudul Menerima Hukuman. Kira-kira siapa ya yang akan dihukum ya? Nah, renungan hari ini didasarkan pada kitab Yoel pasal yang ke-1 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Kakak yakin semua sudah gak sabar dengan renungan, tapi sebelum itu, yuk kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, senang sekali kalau pada hari ini kami kembali dapat bertemu melalui ruang renungan Kidi. Tuhan, hari ini kami mau kembali merenungkan firman Tuhan. Berkatilah Bapa agar kami bisa mengerti firman Tuhan dan kami bisa mendengarkan dengan baik kebenaran firman-Mu. Yesus Kristus, kiranya adik-adik yang mendengarkan di rumah dapat memahami kebenaran firman Tuhan dengan sangat baik. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di suatu ketika, Mama berkata kepada Kak Santi, "Santi, sikapmu itu tidak baik. Mama dan Papa sayang sama kamu. Namun, bukan berarti semua keinginanmu harus dipenuhi. Kamu boleh aja marah. Kamu boleh kecewa atau sedih. Tapi tidak boleh bersikap seperti ini," tegas kata Mama. Kata Kak Santi, "Santi minta maaf, Ma. Tadi Santi merasa marah. Santi sebel. Santi ingin sekali jam tangan itu," jawab Kak Santi. Dengan lembut Mama menjawab, "Mama maafkan, tetapi kamu harus belajar untuk tidak melakukannya lagi. Kamu juga harus memberi makan loro selama seminggu penuh," sahut Mama. Nah, adik-adik, menjalani hukuman seringkali tidak menyenangkan ya. Namun, hukuman itu perlu dilakukan untuk membuat kita menyadari kesalahan dan tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Nah, kira-kira apa ya kisah di balik ini? Kakak sudah siapkan renungan dari kitab Yoel pasal yang 1 ayat 12, 19, dan 20. Yuk kita baca sama-sama. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh, kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Ayat yang ke-19. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun. Dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. Juga binatang-binatang di padang menjerit karena rindu kepadamu, sebab wadi telah kering, dan api pun telah memakan habis
tanah gembalaan di padang gurun. Nah, itu tadi ayat dari kitab Yoel. Adik-adik, dalam ayat ini Allah menghukum umat Israel supaya mereka menyadari kesalahannya. Nah, salah satu hukuman yang harus mereka terima adalah bencana kekeringan. Demikian juga dengan orang tua kita. Mereka memberikan hukuman sebagai salah satu cara untuk mendidik kita. Jika kita melakukan kesalahan, sadari dan kita perlu mengakui kesalahan kita. Nah, dan yang lebih penting, kita tidak mengulangi kesalahannya lagi. Ketika orang tua menghukum kita, bukan berarti orang tua tidak sayang sama kita. Bukan berarti orang tua ingin supaya kita sedih. Tapi yang tadi, supaya kita paham bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, belum tentu benar. Orang tua dengan cara mereka yang bijaksana dan tentu dalam bimbingan Roh Kudus ingin mengajarkan kita supaya kita bisa introspeksi diri. Apakah yang saya minta itu diperlukan? Apakah yang saya lakukan itu baik? Apakah perbuatan saya menyakiti hati mama papa atau adik atau orang di sekitar kita? Atau justru yang kita lakukan, yang kita minta akan merugikan banyak orang? Kita harus percaya bahwa hukuman itu adalah cara untuk Tuhan mendidik kita melalui pengajaran orang tua. Kakak yakin orang tua ketika memberikan hukuman itu pasti dengan bijak. Tidak mungkin ingin anaknya jadi susah. Jadi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada pada kita meski melalui bentuk hukuman dari orang tua. Itu renungan dari Kak Hans hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa atas kasih penyertaan yang Engkau berikan pada kami. Kami hari ini belajar bahwa kami perlu untuk menerima hukuman. Bahwa hukuman itu bentuk dari proses belajar kami untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi anak yang luar biasa lagi Bapa. Yesus Kristus, kami percaya bahwa hukuman dari orang tua tidak mungkin mencelakai kami. Hukuman dari orang tua tidak mungkin menyusahkan kami. Kami percaya Bapa bahwa itu adalah bentuk kami untuk belajar, untuk memperbaiki diri kami. Ajar kami Bapa untuk bisa dibentuk, diproses, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang luar biasa lagi Bapa. Bapa di surga, beri kami kekuatan untuk bisa melalui segala bentuk proses pembelajaran yang kami lalui Bapa, agar kami bisa menjadi pribadi yang semakin lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu kini hingga sepanjang masa. Amin. Nah, adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol di bawah ini, klik subscribe, klik juga tombol like-nya, dan yang paling penting, bagikan video ini kepada sahabat-sahabat kita lain, supaya makin banyak yang menonton renungan Kidi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.